Alhamdulillah kita mencoba lagi, Masjid Al-Mutakin ini lagi merintis bahwa ini kinerja kita ini dan ini hasilnya begini, lillahi ta'ala. Ya, itu pasti kita tegur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, saya Taufik Hidayat. Hari ini kita kembali untuk menayangkan podcast kita, program khusus dari Masjid Al-Mutakin yang bertemakan Obral Salam. Jadi kembali kami ingin sampaikan kepada pemirsa sekalian, hari ini kita akan kembali untuk tayangan podcast yang kedua, Obral Salam. Tentu akan kami sampaikan obrolan ini penuh dengan salam. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwasanya Abdus Salam, tebarlah salam. Dengan mengobrol salam tentunya kita akan mengharapkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan menjalankan untuk podcast kedua ini kembali tokoh yang sebelumnya sudah kita tampilkan, tentunya Haji Sugianto di samping kami. Tidak perlu kami perkenalkan kembali, tentunya beliau sudah memperkenalkan diri pada podcast sebelumnya. Namun kami ingin sampaikan sedikit tentang kilasan podcast sebelumnya adalah tentang bagaimana Masjid Al-Mutakin ini sejarah berdirinya hingga sampai akhir untuk generasi ketiga masjid ini yang sudah megah ini. Tentunya kita akan jadikan masjid ini sebagai tempat yang selain untuk peribadahan, tentu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, hari ini kita akan obrolan kita tentang bagaimana masjid ini menjalankan program-programnya, tentunya bagaimana ke depannya, terus bagaimana kepengurusan masjid ini menjalankan amanah yang diberikan kepada seluruh pengurus. Tentunya kita akan lebih dalam lagi bincang dengan Pak Haji Sugianto. Apa kabar Pak Haji Sugianto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pian hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Sehat walafiat. Tentunya hari ini beliau dengar-dengar kedatangan cucu ya. Iya, ini lagi-laginya lagi senang-senang sama cucunya. Iya. Nah, tentunya dengan obrolan ini kita berharap baik pemirsa, namun sebelumnya kami ingin sampaikan kembali ya. Obrolan Salam ini adalah program yang dibuat oleh masjid untuk obrolan-obrolan yang santai, ya Pak ya, serius juga, tentunya ada hal yang lucu, tidak ada kata-kata yang disembunyikan atau plesetan. Tentunya kami juga untuk mendisklaimer terlebih dahulu ya, artinya kita akan mengobrol seputar kegiatan ibadah, namun apabila ada kata-kata kalimat yang memang itu bersentuhan dengan pihak-pihak lain yang kurang nyaman, tentunya kami lebih awal menyampaikan tidak berniat, tidak bermaksud untuk melakukan hal itu Pak. Ya, tentunya ini juga obrolannya santai Pak ya. Apa yang Bapak ingin sampaikan tentang masjid ini tentunya baik. Gini aja Pak, dipersingkat kita akan menyampaikan kegiatan program Masjid Al-Mutakin Pak ya. Siap. Nah, Al-Mutakin ini kan sudah berdiri sejak 36 tahun hampir Pak ya. Betul. Nah, tentunya menjalankan kegiatan program itu tidak mudah nih Pak. Ya. Apalagi dengan Bapak sendiri, dengan kesibukan dulu sebagai orang yang sibuk di kepolisian, tentunya dengan pengurus yang lain juga. Nah, kira-kira program yang paling sering dilakukan di sini apa Pak, yang saat ini sedang berjalan Pak? Ya, kita nih kan di Masjid Al-Mutakin ini kita ada programnya ada 3. Satu tentang peribadatan, yang kedua kegiatan pendidikan, yang ketiga sosial. Oh iya, betul Pak. Jadi ini saya mendengar juga Pak, Masjid Al-Mutakin ini kan tidak hanya peribadatan ya Pak ya, yang tentunya kajian rutin ya Pak ya. Mungkin ya, kalau saya perhatikan kami juga dengan keluarga sering ke sini, itu ada kajian untuk setiap malam Senin ya, Senin malam ya, Rabu malam Kamis, dan Kamis malam Jumat. Termasuk kajian ibu muslimah juga ya Pak ya? Betul, untuk kajian muslimah kita laksanakan setiap hari Jumat. Itu rutin Pak ya? Pagi. Rutin Pak ya? Rutin. Nah, selain kajian-kajian apa lagi Pak yang biasa dilaksanakan? Ya, di Al-Mutakin ya khususnya peribadatan tadi yang Bapak tanyakan tuh ya, selain ada kajian-kajian juga kita tiap hari Senin khususnya dan Kamis kita melaksanakan buka puasa sunnah. Oh iya.
Nah, ini salah satu program hampir beberapa masjid laksanakan Pak ya. Tentunya dengan menyediakan menu berbuka puasa Pak ya. Itu menjadikan jamaah itu merasa seperti diberikan pelayanan Pak ya. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang saat berpuasa tentunya Pak ya. Untuk kegiatan puasa, buka puasa sendiri biasanya dananya dari mana Pak? Itu alhamdulillah kita mendapatkan dari donasi-donasi para jemaah. Dan alhamdulillah juga setiap pelaksanaan ibadah khususnya buka puasa sunnah itu alhamdulillah dapat terpenuhi semuanya. Terpenuhi semuanya Pak ya. Iya. Hari ini kelihatannya Bapak nih ingat cucu nih kelihatannya nih. Kalau dilihat dari suara dan intonasinya, beliau masih terbayang-bayang cucu kelihatannya Pak. Cucu bagaimana Pak? Cucu baik Pak ya? Alhamdulillah sehat. Berapa orang cucunya Pak? Alhamdulillah kita dapat 2 cucu. 2 cucu alhamdulillah Pak. Doakan kami supaya nanti kelak merasakan dapat cucu juga Pak ya. Amin, tentunya amin. nanti kameramen kita juga ya dan krunya. Jadi begini Pak, masjid ini kan kalau kita perhatikan mungkin ya kalau di Kota Banjarmasin khususnya ya, hampir beberapa masjid kebanyakan memang menjalankan program peribadatan yang sama Pak. Nah, yang membedakan dengan masjid lain kira-kira Masjid Al-Mutakin ini apa Pak ya? Mengenai peribadatannya Pak. Ya, kalau untuk peribadatannya saya rasa tidak jauh juga berbeda. Iya. Cuma ya kita namanya untuk para jemaah kita harus senyum dan sapa. Oh, dan kita harus memberikan pelayanan yang terbaik dan kepada khususnya para jemaah. Masya Allah. Jadi pemirsa, ternyata apa yang membedakan apa yang disampaikan beliau, tentunya juga masjid yang lain juga kita berharap seperti itu Pak ya. Mungkin saya perhatikan juga Pak sering begitu selesai berjamaah, Bapak duduk, menyapa jamaah ya, mengajak ngobrol, bicara, itu bagian dari program masjid juga Pak ya. Ya, itu termasuk sudah. Termasuk ya Pak ya, untuk melayani mereka supaya nyaman, tidak merasa asing ya Pak ya. Jadi seperti kita seperti keluarga kita sendiri. Ya. Nah ini para pemirsa, kita berharap setiap pengurus masjid itu adalah bagian dari masjid itu sendiri itu dan bagian dari jemaah. Apabila jemaah datang hanya sekedar sholat berjamaah terus pergi, itu rasanya seperti hampa Pak ya. Betul. Nah dengan cara-cara Bapak seperti itu terlihat nggak Pak signifikan? Ternyata jamaah itu menjadi betah di sini, Pak. Alhamdulillah, saya dengan cara kita melakukan hal seperti itu, senyum, sapa dan tegur, para jamaah pun akhirnya menjadi kenal dengan kita kan. Lawan yang kedua, mereka pun ya namanya dihormati, justru dia malah senang. Dihargai, Pak ya. Betul, dihargai dan senang dia di Masjid Al-Mutakin. Tidak melihat siapa. Tidak memandang itu suku apa, tidak ada. Nah ini yang kita jadikan sebagai Pak ya, contoh kalau menurut saya Pak ya. Diharapkan kalau masjid-masjid seperti ini terus bertebaran Pak ya. Artinya setiap jamaah yang datang itu adalah hamba-hamba Allah yang memang kita layani Pak ya. Betul. Karena masjid ini rumah Allah, maka harus ada pelayannya Pak ya. Memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi praktis Bapak sebagai pengurus ini mengabdikan diri untuk pelayan Allah gitu ya, menyambung gitu ya. Menyambung. Masya Allah. Jadi pemirsa, hal-hal seperti ini patut kita contoh tentunya. Dan para jamaah tentunya akan merasa nyaman dan betah di dalam lingkungan masjid. Apalagi dengan situasi kondisi masjid yang dingin, sejuk Pak ya, bersih gitu ya. Semua akan menikmati gitu. Nah, kalau tidak salah dengar Pak, Masjid Al-Mutakin ini juga menjalankan kegiatan pendidikan, sosial juga Pak ya? Saya dengar begitu. Betul. Kita di Masjid Al-Mutakin ini kita melaksanakan pendidikan, ya diantaranya untuk pelajaran bahasa Arab. Oh iya. Dan kemudian untuk pelajaran tahsin. Tahsin untuk ibu-ibu. Dan sedangkan untuk bahasa Arab untuk pelajaran untuk anak-anak. Rutin itu Pak ya? Alhamdulillah kita melaksanakan rutin. Masya Allah. Jadi memang kalau kita perhatikan Pak ya, jarang ya masjid Pak ya untuk mengadakan atau membuka kelas untuk bahasa Arab untuk anak Pak ya. Mungkin banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi barangkali tidak banyak anak juga yang hafal itu sekaligus mengerti Pak ya bahasanya. Betul. Bapak sendiri bisa bahasa Arab Pak ya?
ya kurang begitu Atau paham satu lah. kata apa yang Bapak pernah ingat barangkali Pak, yang dalam bahasa Arab gitu Pak. Bapak mungkin pernah mengucapkan apa begitu? Ya, paling kita mengucapkan kalau bahasa Arab tadi kan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tahu artinya Pak ya. Iya. Nah ini makanya program podcast kita ini Obral Salam itu adalah tidak terlepas dari bahasa Arab juga Pak ya. Salam itu keselamatan. Jadi kita mengobral keselamatan kepada para umat tentunya. Nah ini Pak, saya juga dengar Pak menarik juga nih berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sosial Pak, program Al-Mutakin ini. Apa saja Pak yang bersentuhan dengan program sosial nih Pak? Kita untuk di bidang sosial khususnya di Masjid Al-Mutakin, kita istilah bahasa itu kita peduli. Peduli khususnya untuk kaum duafa. Ya diantaranya kita mencoba menjembatani khusus yang kaum duafa, yang anaknya yang mau masuk ke perguruan tinggi maupun masuk ke pesantren. Iya. Dan kemudian kalau di antara kaum duafa kita sakit, kita mencoba menjembatani. Apa yang dimaksud untuk menjembatani? Misalnya ada kaum duafa khususnya anaknya yang mau masuk ke perguruan tinggi. Kita mencoba, kita menghubungi perguruan tinggi yang maksud, yang kita berikan penjelasan bahwa ini adalah anak kaum duafa atau bapaknya atau ibunya sudah tiada, tapi kemauan dia mau kuliah. Betul. Nah, alhamdulillah kita kemarin tahun yang lalu kita ada memasukkan salah satu mahasiswi, bapaknya tidak ada, ibunya pekerjaannya pun ya sebagai juru parkir. Betul. Nah, karena waktu itu ada menghubungi kita untuk dapat bisa dijembatani untuk dibantu. Terus kita coba kita bantu, kita hubungi dari pihak yayasan Uniska. Jadi tidak mesti masjid itu membantu secara langsung, Mbak ya. Tapi dengan membantu menjembatani, terus mengkomunikasikan dengan pihak terkait, itu juga merupakan bantuan kalau menurut saya Pak. Betul. Dan justru itu lebih sulit kalau sekedar untuk memberikan dana kan. Kalau membantu menguruskan dan sebagainya, sehingga masuk anaknya masih kuliah Pak tentu ya. Alhamdulillah dia masih kuliah dan kemudian dari pihak perguruan tinggi yang dimaksud tuh merespon dan kebetulan juga anaknya tuh berpotensi. Masya Allah. Pintar, dan mereka mendapatkan beasiswa yaitu beasiswa yang dinamakan lupa saya lah nama itu. Iya. Adalah dapat beasiswa lah. Ya. Nah kalau nanti ternyata orang berbondong-bondong kalau Al-Mutakin Pak minta untuk menjembatani, siap Pak? Kami siap dan kita komitmen. Baik pemirsa, silakan pemirsa barangkali ada yang mengenal atau kenal di lingkungannya yang memiliki anak yang berprestasi, kita bisa lihat tentunya. Kita bisa arahkan ke sini, tentunya pengurus-pengurus Masjid Al-Mutakin terbuka untuk membantu Pak ya. Ya betul. Membantu dalam hal ini ya kalau memang ada donatur yang memang bersedia untuk memberikan support dukungan dananya, tentunya silakan juga melalui Masjid Al-Mutakin atau secara langsung Pak ya. Siap. Tapi minimal Masjid Al-Mutakin membantu untuk menguruskan atau menjembatani. Dan saya perlu tambahkan ya, kita berani kita menawarkan karena kita ada koordinasi juga dari pihak salah satu pesantren. Dan mungkin kalau ada mungkin anak khusus kaum duafa yang ada berminat yang untuk masuk pesantren itu dijamin untuk asramanya dan SPP-nya serta biaya makannya pun ditanggung. Ada syarat-syarat Pak yang harus dipenuhi? Ya memang kita harus mengikuti persyaratan, ya diantara ada surat keterangan tidak mampu. Nah baru kita sampaikan kepada pihak pesantren yang dimaksud. Nah demikian Pak Mirsa, kita berharap memang masjid ini tidak sekedar untuk sarana untuk beribadah tentu Pak ya, tapi untuk hal-hal amalia yang tentunya bisa memberikan manfaat Pak ya kepada umat tentunya. Ya khususnya jamaah-jamaah ya Pak yang hadir di sini ya. Nah saya juga mendengar nih Pak, kalau kepengurusan masjid ini kan artinya begini, dengan kondisi hanya mungkin 3 orang ya pengurus Pak ya, tapi ternyata masjid bisa melakukan hal-hal yang memang ya artinya di luar harapan atau ekspektasi dari umat Pak atau jamaah. Nah itu bagaimana Pak caranya melakukan hal ini sehingga Bapak bisa termasuk walaupun tidak memiliki dana yang besar untuk itu. Apa Pak kira-kira? Nah ini
Saya mungkin untuk pertanyaan Bapak saya agak menyimpang sedikit. Sedikit Pak, kira-kira. Kami akan melanjutkan dulu pembicaraan untuk kegiatan sosial. Ada yang perlu kami tambahkan. Di antaranya yang kegiatan sosial itu misalnya kan adalah salah satu jemaah, khususnya yang kaum duafa juga, atau yang ya untuk sasaran kaum duafa lah. Oh jadi ada kegiatan sosial lainnya Pak ya? Ada kegiatan sosial lain, ada. Baik, Pak. Nah itu mereka kebetulan waktu itu ada salah satu jemaah sakit, dia penyakit diabetes, dan kita lihat karena untuk pengobatan, untuk kita mencari pengobatan yang bersangkutan itu kan harus memerlukan jangka panjang. Dan biaya yang cukup besar juga Pak ya. Nah bagaimana kita caranya, makanya kita harus peduli, makanya lalu kami melakukan koordinasi dengan pihak dinas sosial serta dinas kesehatan Kota Media Banjarmasin. Ya otomatis ya kita harus pertama meminta surat keterangan RT bahwa yang bersangkutan tidak mampu, dan kemudian kita minta pengantar dari lurah. Nah setelah lurah kita menuju ke dinas sosial, kemudian kesehatan. Alhamdulillah yang bersangkutan ini sekarang untuk bisa mendapatkan kartu namanya JKN atau kartu seperti BPJS yang sasarannya yang miskin lah. Iya, artinya tanpa harus membayar BPJS. Tidak perlu membayar dan mendapatkan kelas 3. Nah, ini barangkali informasi juga buat pemirsa atau jamaah yang dirahmati Allah. Artinya BPJS itu tidak mesti melulu harus membayar secara pribadi gitu atau lembaga untuk iurannya Pak ya. Betul. Ternyata ada jalan-jalan yang memang bisa ditempuh untuk akhirnya bisa menjalankan program BPJS itu tanpa harus mengeluarkan biaya Pak ya. Betul. Nah ini contoh barangkali ini masjid ini adalah betul-betul melayani Pak ya. Di samping itu juga kita melayani khususnya juga kaum duafa. Kita ada mempunyai namanya Alkah. Masya Allah, apa ya? Oh iya. Nah, jadi ini rumah masa depan Pak ya? Rumah masa depan yang ukurannya 1x2. Ya, 1x2. Alkah kita ini ada terletak di Gambut, ya sekitar Guntung Papuyo lah. Guntung Papuyo. Dekat Pak, kalau di dekat Pak ya? Ya, jadi di Guntung Papuyo itu kita ada punya 40 alkah. 40 lubang. Dan 40 lubang itu kita khususkan, kita siapkan untuk khususnya kaum duafa. Masya Allah. Nah, kemarin yang beberapa bulan yang lalu salah satu kaum duafa yang meninggal dunia dan memang betul-betul tidak mampu, kita karena yang diantaranya warga masyarakat itu ada lapor dengan kita dan kita melayani. Ya, dan kita koordinasi atau bekerjasama dengan Masjid Ar-Rahmah khususnya untuk pemandian. Pemulasaran jenazah. Sedangkan yang dari kain kapan maupun ambulan semua ditanggung Pak ya? Ditanggung oleh Masjid Al-Mutakin. Kebetulan kita juga ada punya ambulan. Ambulan ini memang kita gratiskan. Nah ini bermanfaat ya Pak ya? Jadi ini juga menarik Pak. Jadi tidak mesti masjid itu juga semua pengurusnya mengupayakan memiliki pemulasaran jenazah Pak. Jadi ada kolaborasi Pak ya. Berkolaborasi. Nah ini penting bagi barangkali para jemaah sekalian. Artinya kolaborasi ini adalah bagian daripada ukhuwah Pak ya. Betul. Yang penting ada koordinasi, komunikasi. Tidak mesti latah harus kita menyediakan tempat pemandian dan sebagainya Pak ya. Kalau caranya terbatas kita bisa koordinasi Pak ya. Nah ini barangkali menjadi contoh juga barangkali untuk manajemen masjid Pak ya. Iya. Nah selain Alkah tadi sudah disebutkan pendidikan, bahasa Arab, terus bantu jamaah atau umat yang dalam kondisi sakit. Kira-kira ke depannya apa nih Pak yang akan dilakukan lagi oleh yang Al-Mutakin program? Program kita yang ke depan, insya Allah kita kan ada bangunan yang baru nih, khususnya kita ada punya ruangan sekretariat. Nah ya, baik. Dan ruang sekretariat itu kita membuka khususnya kita mungkin ruangan konsultasi. Konsultasi itu nanti baik masalah hukum, baik masalah masalah tentang kehidupan, tentang pendidikan, waris, tentang hak-hak waris segalanya, maupun kesehatan. Kita insya Allah kita akan membuka untuk khususnya para jemaah. Kalau yang ada punya permasalahan yang dimaksud silahkan untuk berkonsultasi. Memang ada Pak, ada tim atau mungkin orang-orang pakar atau ahli yang nanti bisa membantu? Alhamdulillah kebetulan kita ada punya ahlinya istilah. Kalau misalnya kalau ada permasalahan hukum kita kebetulan ada
beberapa jemaah yang mempunyai pendidikan untuk di bidang hukum, ada lawyer juga, Pak ya. Kemudian nanti masalah ahli waris, apapun, bagaimana ahli waris mendapatkan, bagaimana surat perjanjiannya, kita ada punya namanya salah satu juga jemaah ada notaris lah. Ada notarisnya kita. Begitu juga nanti masalah kesehatan, ada permasalahan kesehatan. Kita coba ada, alhamdulillah salah satu jemaah ada mempunyai anaknya seorang dokter. Kemudian ada lagi masalah obat apa yang cocok. Kita ada juga sampai tukang pijit barangkali ada Pak ya. Semua ada yang keselio patah tulang. Wah ini kalau boleh dikatakan masjid combo nih namanya Pak. Iya, combo ya Pak ya. Combo. Kebetulan ya, secara kebetulan masjid alhamdulillah kita punya tenaga basic-basicnya lah. Artinya Bapak ini tanpa harus menggerakkan kaki dan tangan Bapak, ternyata tangan kaki Bapak diam tapi tangan kaki yang lain bergerak ya Pak ya? Alhamdulillah semuanya bergerak dan mereka pun sudah tertanam jiwa kepedulian. Ini barangkali yang bisa kita ambil hikmah dari semua ini adalah Pak ya, tentu kemampuan Bapak berkoordinasi, berkomunikasi ya kan. Satu yang kami catat tentunya dengan keramahan Pak ya. Kita berharap semua Pak ya tentunya keramahan daripada pengurus masjid ini menjadi daya tarik Pak, ya kan, sehingga Bapak bisa menjalankan masjid ini menjadi masjid combo ya Pak ya. Kita sebut combo ya Pak ya. Combo. Serba artinya segala penyakit bisa disembuhkan Pak ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah artinya seperti dukun atau tukang urut Pak ya, bukan dukun nih, tukang urut nih atau tukang obat nih. Semua segala penyakit bisa disembuhkan. Nah masjid ini rupanya begitu Pak ya. Semua masalah bisa diselesaikan Pak ya. Tapi yang catatan itu semuanya kita minta pertolongan kepada Allah. Masya Allah. Jadi semua kembali kepada pertolongan Allah, Pak ya. Jadi kita kedepankan hal itu tentunya, Pak ya. Nah sekali lagi Pak, kemarin kita juga melihat itu ada sebuah kegiatan Pak, kegiatan yang melibatkan anak-anak kita Pak. Kalau nggak salah lomba Pak ya. Lomba untuk tingkat Kota Madya Banjarmasin untuk perebutan Piala Wali Kota Pak ya. Perebutan trofi Piala Wali Kota. Bagaimana Pak kemarin berjalan? Alhamdulillah pelaksanaannya berjalan lancar. Oh iya, akhirnya kita mendapatkan anak-anak yang berprestasi ya di bidang tahfiz, azan dan tilawah Pak ya. Ya alhamdulillah. Nah dari situ tentunya kita akan memiliki generasi-generasi yang artinya yang bermental kompetitif tapi berakhlak Islami tentunya Pak ya. Sebagai penerus kita Pak ya. Nah ini obrolan hari ini, obrol salam kita hari ini tentu menjadi inspirasi tentunya buat kita semua tentunya jemaah. Mudah-mudahan juga bagi kita semua yang terlibat dalam kepengurusan masjid ya. Artinya masjid itu tidak mesti bukan tidak mesti ya. Masjid itu walaupun dikelola dengan minimnya atau mungkin standar untuk kepengurusan, Pak ya, dengan keterbatasan infrastruktur, tidak harus kita untuk menyerah untuk menjadikan masjid ini sebagai tempat yang betul-betul bermanfaat bagi umat Pak ya. Nah ini contoh barangkali Pak. Ya. Betul. Jadi saya juga menambahkan, Bapak tadi kan ada pertanyaan masalah minimnya kepengurusan. Iya, betul. Ya kita memang di Masjid Al-Mutakin sementara ini kan belum masih ada pembentukan organisasi dan kepengurusan yang baru. Masih kita menggunakan pengurusan lama. Ya alhamdulillah meskipun kita pengurusan cukup minim, ya semuanya kan didukung oleh para jemaah yang lain dan rasa kekompakan dan rasa memiliki semua apa yang kita hajatkan atau yang kita laksanakan semuanya berjalan lancar. Baik. Ya artinya kita jangan bersandar hanya kepada kelengkapan organisasi ya Pak ya, tapi dengan kemauan kuat Bapak tadi ya kan, artinya kompeten memang di dalam hal pengurusan atau pengelolaan ini. Akhirnya masjid ini seperti ini Pak ya, berjalankan program-programnya dengan baik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, kita obrolan salam kita hari ini tentunya sangat memberikan banyak manfaat insyaallah Pak. Makanya. Nah, terakhir Bapak ingin sampaikan kira-kira ke depan masjid ini akan dikelola seperti apa Pak? Mungkin apakah masjid ini akan dijadikan tempat ya mungkin kita pernah tahu lah, pernah dengar bagaimana masjid-masjid yang
menginspirasi seperti Jogokarian, tapi tidak mesti harus jadi Jogokarian Pak ya. Karena Bapak mungkin tidak mesti juga Bapak jadi Ustadz Jajir. Mungkin kita menyebut nama, mohon maaf menyebut nama beliau karena mereka-mereka itu adalah tempat yang jadi percontohan Pak. Nah, Al-Mutakin bisa menjadikan contoh, kira-kira contoh apa yang kira-kira bisa dipetik Pak dari obrolan ini Pak? Mudah-mudahan Bapak bisa sampaikan Pak. Iya. Ini bukan untuk Pak, bukan untuk ria, tapi kita paling tidak bisa memberikan pengalaman Pak. Ya, pertama kita berusaha memberikan yang terbaik kepada para jemaah. Dan kemudian untuk yang kedepannya, ya hanya nih mudah-mudahan semuanya Allah mengabulkan. Iya. Kita Masjid Al-Mutakinnya mudah-mudahan, kita biasanya kan minta bantuan kepada donatur. Ya. Untuk keperluan, untuk ya kelengkapan di masjid. Nah, sekarang kita mudah-mudahan kita akan kedepannya tuh berharap masjid ini kalau bisa memberi. Masya Allah. Iya. Jadi ini menjadi sesuatu yang harapan kita Pak ya. Memang kita juga merasa sedih Pak ya. Banyak masjid yang memang ya selama ini ketergantungan. Akhirnya masjid itu menjadi kurang bagus atau mungkin kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatannya. Nah ini harapan ini tentu ditunggu-tunggu oleh banyak umat Pak. Dengan yang Bapak sampaikan tadi, Bapak bisa memberi banyak orang di sekitar kita Pak, di lingkungan kita. Saya perhatikan kemarin juga pada saat kita memberian zakat ya Pak ya. Kira-kira nih, Bapak berani menjamin itu untuk misalkan kita, ya masjid ini adalah masjid yang memberi, bukan sekedar meminta gitu. Kira-kira apa Pak yang Bapak langkah akan lakukan nanti? Satu, yang saya harapkan kepada para jamaah maupun ya kepengurusan masjid, kita yang penting berkompak dan bersatu. Nah iya. Ya. Yang kedua, kita mencoba nanti bagaimana ya bermitra lah dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ya misalnya kita dengan air minum, air kemasan, atau nanti usaha-usaha yang lain. Betul. Nah ini kita alhamdulillah kita mencoba lagi Masjid Al-Mutakin ini lagi merintis. Masya Allah. Ya mudah-mudahan rintisan kita ini berhasil. Ya diantaranya mungkin kita bisa melaksanakan bermitra dengan salah satu travel untuk mengadakan ibadah haji dan umroh. Iya. Nah ini baik sekali Pak. Kami juga baru mendengar hal ini. Pastinya Bapak berani menyampaikan ini sudah menjajaki hal ini ya Pak ya, mungkin sudah mendekati realisasi. Ya. Nah tentunya Bapak sebagai pengurus juga banyak ujian Pak ya, mendapatkan cobaan-cobaan, tidak terlepas dari itu semua Pak ya, itu sebagai ujian. Nah Bapak kan mungkin mendengar isu-isu miring tentang bagaimana Bapak mengurus masjid ini misalkan kan, bagaimana cara Bapak menyikapi hal itu Pak? Menyikapi hal-hal tersebut, ya pertama ya kita tunjukkan bahwa ini kinerja kita ini dan ini hasilnya begini. Iya. Dan setelah melihat hasilnya, lalu mereka pun percaya. Iya, artinya kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pertanggungjawaban kepada umat tentunya yang seperti yang kita rasakan saat ini Pak ya, masjid menjadi nyaman. Jamaah tetap terlayani walaupun terus ditingkatkan layanannya Pak ya. Harus kita tingkatkan lagi. Masya Allah. Nah baik pemirsa Obral Salam, obrolan kita hari ini tidak sekedar obral salam. Banyak hal-hal yang memberikan arah kebaikan tentunya, hikmah yang baik untuk kita semua Pak ya. Dan kita berharap Masjid Al-Mutakin menjadi lebih baik Pak dari sebelumnya. Dalam hal melayani Pak ya. Jadi Bapak sampaikan dengan sapa, senyum, tapi ada kata tegur tadi Pak, saya dengar. Betul. Artinya kalau yang kurang bagus ditegur Pak ya. Ya diingatkan lah. Misalkan orang masuk ke dalam masjid pakai sendal Pak ya. Itu pasti kita tegur. Demikian. Jadi senyum, sapa, salam, ada tegurnya rupanya. Cuma juga teguran tuh ada yang teguran negatif, ada teguran positif. Teguran positif tadi misalnya
ada orang itu tidak kita kenal, kemudian kita melihat, kita tegur, halo, apa itu nih Bapak nih? ya, bukan menegur dalam tanda kutip menegur salah Pak ya. Bukan. Menyapa gitu ya. Supaya mengenalkan saja Pak ya. Mengenalkan diri dari mana Bapak. Itu bahasa Banjar menagur Pak ya, karena. Bujor, benar bujor. Jadi pemirsa yang tidak paham bahasa Banjar, jangan salah paham dengan kata tegur ya. Jadi gini Pak, kalau apa yang Bapak pikirkan selama ini kan tentunya ada hal-hal yang kontra ya, tentunya. Ya mungkin kami, misalkan nih mungkin kami tidak sependapat, misalkan kalau Bapak ini kan, ini Bapak kan sudah bertahun-tahun nih, ngurus masjid ini dari mulai berdiri kan, sampai sekarang ini, kok Bapak Haji Sugianto aja nih katanya nih. Nah ini kan menjadi pikiran orang juga. Nah, tapi saya yakin Pak, Bapak bukan orang yang memang incumbent yang selalu ingin bertahan. Tapi Bapak karena merasa ingin bertanggung jawab itu ya, kontra ya. Jadi begini, bahkan Bapak pernah cerita Pak ya, mimpi aja Bapak mimpi Masjid Al-Mutakin ya Pak ya. Betul. ini bagaimana nih tanggapan Bapak nih? Ini juga perlu saya suarakan ini Pak, supaya jangan sampai jadi fitnah tentunya Pak. Betul. Kita ini kan dulunya membangun suatu masjid yang baru nih. Yang baru yang kita tempati, dan ini kan menggunakan anggaran yang cukup besar. Kalau anggarannya tuh yang habis sampai totalnya dengan mulai dari pembebasan sampai pembangunan masjid dan yang khususnya untuk kelengkapan di dalam masjid itu kurang lebih anggarannya memakan 5 miliar. Masya Allah, besar Pak, besar. Iya, karena kita sebagai manusia kan tidak ada daya. Hanya kita meminta pertolongan kepada Allah, ya kan? Mudah-mudahan semuanya Allah memudahkan kita. Lawan saya niatkan mulai dari awal, saya hanya berkata lillahi ta'ala. Alhamdulillah pelaksanaan pembangunan itu berjalan lancar dan wujud apa kata Bapak tadi, kalau sampai mimpi pun Bapak tidur aja pun sampai terbawa mimpi di Al-Mutakin. Karena kita jujur namanya dibebani rasa tanggung jawab. Dan itu satu Pak, mungkin saya salah sedikit Pak. Bapak pernah sampaikan juga kepada jemaah kalau nggak salah, saya juga pernah dengar. Waktu itu Bapak mulai membangun ini dengan modal mungkin ya boleh dikatakan minus itu atau tidak ada modal Pak ya? Ya, kita memang betul itu. Itu kita waktu memulai membangun ini minim dana lah. Iya. Nah, tapi yang kita niatakan tadi kan karena lillahi ta'ala. Kan kita yakin Allah kita bersama kita. Nah, kemudian kita laksanakan melalui pembebasan, kemudian pembangunan. Alhamdulillah donasi-donasi itu pada datang. Karena mereka melihat nyata bahwa apa yang kita kerjakan. Benar-benar transparansi Pak ya. Transparansi, istilahnya tidak ada yang hal ditutupi. Disembunyikannya. Lawan istilahnya untuk menghindari fitnah, sebagai saya ketua jangan memegang uang pembangunan. Nah, ini juga ini penting juga bagi kami Pak untuk pembelajaran. Tentunya ketua itu ternyata tidak pernah pegang uang Pak ya. Betul. Tapi pegang pulpen Pak. Pulpen. Tentu ada cross-check-nya Pak ya. Ada cross-check-nya, mungkin ada bendahara. Nah, saya perhatikan di sini juga bendaharanya juga karena beliau itu ada penerus Bapak almarhumnya tentu amanah Pak ya. Dan administrasinya juga cukup baik. Ya ke depan barangkali kita harapkan juga transparansi itu diwujudkan dalam bentuk pengumuman, mungkin nanti kita sampaikan juga kepada umat atau jemaah. Jadi mereka yang memberikan bantuan itu merasa, oh iya, ternyata walaupun cukup dengan melihat fisik, ternyata mereka juga seharusnya sudah meyakini Pak. Apa yang Bapak Taufik tadi ditanyakan, apa yang disampaikan ya transparan. Iya. Kemudian yang hanya bukan melihat fisiknya aja. Kita setiap ada donasi yang memberikan sumbangan, kita dari Bandarawan kita sampaikan ucapan terima kasih dan berikan tanda terima. Itu sebagai konfirmasi Pak ya? Ya, konfirmasi. Sekaligus verifikasi. Dan kemudian pun dari donasi-donasinya kita bikin video. Oh iya. Video. Nah inilah sumbangan dari Bapak. Ya ini sudah kita laksanakan amanahnya.
Alhamdulillah. Jadi kami pikir ini sudah banyak hal-hal yang dapat kita serap informasi yang dari Bapak obrolan salam ini. Tentunya kita berharap khususnya kepada Al-Muttaqin ini akan menjadi lebih baik ke depannya dalam hal pelayanannya, kepengurusannya, tentunya baik dari hal-hal yang sifatnya sederhana maupun hal-hal yang berat tadi Bapak sampaikan. Artinya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, Pak ya. Betul. Nah, tinggal kita tunggu pemirsa apa yang akan menjadi kejutan-kejutan dari Masjid Al-Muttaqin dengan program-programnya tentunya, karena Al-Muttaqin sudah berkomitmen tangan di atas bukan tangan di bawah, tentunya bukan berarti tidak menerima lagi Pak ya. Tetap menerima dengan terbuka tapi menerimanya bukan tangan Pak, dengan nomor rekening Pak ya. Betul, kita artinya terbukaan ini rekening Al-Muttaqin tetap terbuka, barangkali tidak dipromosikan melalui podcast ini, melalui obrolan salam ini. Kami berharap obrolan ini sekali lagi menjadi hal yang bermanfaat Pak. Kami juga menyampaikan mohon maaf kepada seluruh pemirsa, baik pihak-pihak yang terkait dengan obrolan kami ini tidak bermaksud untuk sedikit pun untuk barangkali menyinggung atau membuat tidak nyaman dan sebagainya. Kami disclaimer, artinya obrolan ini hanya untuk memberikan sebuah informasi tentang bagaimana masjid ini dikelola dan bagaimana seorang pengurus memiliki kompetensi untuk melaksanakannya. Tadi boleh dicatat Pak, senyum, sapa, tegur. 3 kata itu. Jadi termasuk kadang-kadang pengurus juga meminta maaf Pak ya, kalau tidak nyaman Pak ya. Kita wajib juga kalau memang untuk jamaah merasa tidak ada kenyamanan, ya kita minta maaf. Alhamdulillah. Artinya demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, para umat di lingkungan Masjid Al-Muttaqin dan sekota Banjarmasin dan seluruhnya sekitarnya. Hari ini kita cukupkan obrolan salam ini. Kita akan lanjutkan dengan podcast berikutnya. Terima kasih Pak Haji Sugianto. Semoga berkah, sehat selalu. Amin. Dan berkumpul dengan cucu untuk seterusnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.